Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok pencemaran lingkungan yaitu terus untuk pencemaran lingkungan yang menyebabkan itu air. Kita menyampaikan hasil diskusi kami yaitu dari beberapa hasil diskusi kami tersebut ada beberapa hal yang akan kami ulas pada saat ini, itu tentang ada definisi pencemaran, kemudian macam-macamnya, gejala, penyebab, dampak, dan upaya dari pencegahan pencemaran tersebut. Yang pertama yaitu definisi pencemaran yang akan disampaikan oleh Pak Delapan, silakan. Pencemaran menurut para ahli yaitu pertama menurut Darmono, yaitu pengertiannya segala bentuk perubahan alam dan iklim yang ada di bumi akibat kegiatan manusia yang tidak dikehendaki oleh alam atau lingkungan. Kegiatan ini seperti halnya penebangan hutan secara ilegal atau membakar hutan untuk lahan pertanian. Yang kedua yaitu menurut Palar, yaitu definisinya proses perubahan ekosistem baik secara fisik, kimia atau perilaku biologis yang bisa mengganggu kehidupan manusia karena yang dinilai dapat merusak sumber daya yang ada di alam yang ada di bumi. Bahkan keadaan ini dapat menyebabkan bencana alam. Yang ketiga yaitu menurut Wardana. Menurutnya yaitu setiap bentuk kegiatan yang dilakukan manusia dalam membuang bahan pencemaran baik berbentuk padat, gas, cair ataupun partikel tersuspensi dalam kadar tertentu sehingga dapat merusak lingkungan. Yang selanjutnya yaitu undang-undang mengenai tentang pencemaran lingkungan khususnya pada air, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Pencemaran lingkungan adalah dimasukkan zat energi atau komponen yang merusak lingkungan ataupun berubahnya terhadap segala bentuk tatanan kehidupan lingkungan, baik hasil dari kegiatan manusia ataupun proses alam, sehingga dapat mengancam kualitas lingkungan. Yang kelima itu surat keputusan Menteri Kependidikan Lingkungan Hidup. Definisi pencemaran lingkungan adalah dimasukkan makhluk hidup, zat energi ataupun komponen lain ke dalam air ataupun udara. Dalam hal tersebut dianggap menyebabkan prosesisasi berubahnya segala kegiatan manusia dan juga proses kondisi alam. Yang selanjutnya yaitu kimia lingkungan. Dalam kimia lingkungan, pengertian pencemaran lingkungan adalah suatu bentuk penyebaran bahan-bahan kimia dengan ukuran tertentu sehingga dapat merubah suatu keadaan ataupun keseimbangan ekosistem yang ada di alam, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Selanjutnya yaitu macam-macam pencemaran. Pertama itu pencemaran udara. Pencemaran lingkungan udara merupakan suatu kondisi berkurangnya kualitas udara yang disebabkan adanya gas berbahaya yang mengudara seperti karbon monoksida atau CO. Pencemaran udara dikenal dengan istilah polusi udara. Yang kedua yaitu pencemaran air. Jenis pencemaran lingkungan selanjutnya yaitu pencemaran air. Pencemaran ini bisa terjadi ketika adanya pembuangan limbah baik industri, pertanian ataupun rumah tangga yang masuk ke dalam air. Membuang sampah di sungai juga bisa menjadi salah satu pemicu pencemaran air. Sedangkan pengguna bahan kimia untuk budidaya tanaman bisa menyebabkan pencemaran air tanah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh banyaknya hal seperti sampah organik yang tidak hancur dan terkubur di dalam tanah hingga zat kimia yang masuk ke dalam tanah. Penggunaan deterjen bubuk ataupun pupuk kimia yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran tanah. Hal tersebut mengakibatkan tanah menjadi rusak dan tidak subur lagi. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan sebuah kasus berupa video itu tentang perubahan pencemaran air yang akan kita saksikan sebentar lagi. Ya, diturunkan dikit layarnya. Oke. Belum di play. Diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ironis
قطع الحلوى وعيدي فرحتي بعد الصيام لذة الذكر نشيدي قبلتي عند القيام قطع الحلوى وعيدي فرحتي بعد الصيام لذة الذكر نشيدي قبلتي عند القيام نطق أسرار تزاح لربها وتقي رمضان الخير أنوار تضيء سمانا وتنير أركني للرب واشفى يهتدي قلب الصغير جنتي والكون وصفى اعتلي الدنيا طير أركني للرب واشفى يهتدي قلب الصغير جنتي والكون وصفى اعتلي الدنيا طير أضان الصبر أسرار تزاح لربها وتقي رمضان الخير أنوار تضيء سماء sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo, Pulau Sampah, tempat pemakaman wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampah. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk ke rantai makanan. Silvano Aceh, CNN Indonesia. Ya, bagus videonya. Ya, dari video tersebut sudah jelas kita lihat secara bersama bahwasanya itu kondisi laut atau sungai Indonesia ini sangatlah memprihatinkan akibat dari tingkah laku manusia itu sendiri yang telah membuang sampah secara sembarangan sehingga menjadikan air terkontaminasi sehingga menyebabkan pencemaran air. Di situ juga kita lihat bahwasanya Labuhan Bajo yang merupakan salah satu laut yang sangat indah pun sekarang sudah mulai tercemar akibat dari tingkah laku manusia itu sendiri. Lambat laun, jikalau kita tidak menyadari atau tidak terlalu mementingkan pencemaran air tersebut, maka mungkin bisa jadi laut atau sungai yang ada di Indonesia ini akan ikut memprihatinkan seperti yang kita lihat dari video tersebut. Baik, kami langsung saja ada beberapa kasus pencemaran air. Untuk daerahnya kami mengambil daerah Sumatera Barat, yaitu tentang beberapa tabel. Itu pertama itu Kepulauan Mentawai. Di sini ada beberapa pencemaran air. Di sini ada 4 sumber pencemaran air, baik dari keluarga, pabrik atau lainnya. Kemudian di pesisir selatan di sini pencemaran airnya ada 7 buah, 7 tempat isinya. Kemudian di Solo ada 21. Kemudian di Sinjunjung ada 5 buah, 5 tempat. Kemudian di Tanah Datar ada 5 tempat pula. Padang Pariaman ada 9 tempat. Di Agam ada 11 tempat. Di 50 kota ada 14. Di Pasaman ada 18. Di Solo Selatan ada 14. Di Dharmasraya ini ada 4. Kemudian di Pasaman Barat ada 17. Di Padang ada 25. Di Solo ada 7. Di Sawalunto tidak ada. Di Padang Panjang ada 7, di Bukit Tinggi ada 4, di Payakumbuh tidak ada, kemudian di Pariaman ada 11. Ini merupakan tabel kasus pencemaran air yang kami ambil datanya dari sumber terpercaya, itu sumber yang langsung menangani tentang air ini.
Kemudian ada gejala pencemaran air yang akan disampaikan oleh Jawharatul Madiyah kepada koordinator, kita persilakan. Oh ya, dijelaskan ya. فرحتي بعد الصيام لذة الذكر نشيدي قبلتي عند القيام قطع الحلوى وعيدي فرحتي بعد الصيام لذة الذكر نشيدي قبلتي عند القيام Air yang murni dan sehat tidak akan menimbulkan bau. Jika sudah tercemar oleh zat polutan, air tersebut akan menimbulkan bau busuk dan menyengat. Ketiga, yaitu derajat keasaman tidak netral. Normalnya derajat keasaman air adalah 7. Jika melebihi atau kurang dari 7, air tersebut sudah tercemar. Dan keempat, itu mikroorganisme yang berlebih. Limbah atau sampah yang ada di dalam air akan diuraikan oleh mikroorganisme. Untuk menguraikannya, mikroorganisme membutuhkan asupan oksigen. Semakin banyak limbah atau sampah, membuat jumlah mikroorganisme dan asupan oksigen yang dibutuhkan juga semakin banyak. Hal ini akan membuat jumlah oksigen di dalam air berkurang, sehingga hewan yang hidup di dalamnya akan kekurangan oksigen. Yang keempat, itu memiliki rasa. Air yang baik, murni dan sehat adalah air yang tidak memiliki rasa. Jika memiliki rasa, baik itu asam, manis, atau pahit dapat membersihkan air itu tercemar. Yang keenam, itu radioaktif air meningkat. Jika jumlah zat radioaktif sangat banyak, radioaktivitas air akan meningkat dan kemungkinan besar air tersebut sudah tercemar. Jika tidak segera ditangani, zat-zat yang berasal dari aktivitas manusia dan aktivitas mesin ini dapat merusak lingkungan. Yang ketujuh, yaitu suhu air berubah. Dalam kondisi normal, suhu air lebih rendah dibandingkan dengan suhu lingkungan. Karena itulah air akan terasa dingin saat disentuh. Jika dalam kondisi normal suhu air terus berubah, dapat dipastikan jika air tersebut sudah tercemar. Yang terakhir, itu berwarna. Air yang bersih tidak akan berwarna dan terlihat bening. Jika zat polutan sudah mencemarinya, air akan berubah warnanya. Berikutnya. Selanjutnya yaitu penyebab pencemaran air. Yang pertama yaitu dari limbah industri. Jenis limbah berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang berbau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berbau menyengat seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain sebagainya. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air yang merusak dan musnahkan organisme dalam ekosistem tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat yaitu raksa, timbal, kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengonsumsinya. Yang kedua yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi dua bekas mesin atau kendaraan. Selanjutnya berasal dari limbah pertanian, yaitu tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang secara berlebihan sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Selanjutnya dampak pencemaran air yang akan disampaikan oleh Zura. Baik, dampak pencemaran air pada umumnya dibagi 4 kelompok. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan Faisal coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Yang ketiga yaitu dampak terhadap kesehatan. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain yang pertama, air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. Yang kedua, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Yang ketiga, jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan
kehidupan. Pesan moral dari kami tentang kasus pencemaran air ini adalah marilah kita tingkatkan kepedulian kita terhadap pencemaran air ini, karena air ini merupakan sebagai penunjang kehidupan bagi kita semua. Jikalau air sudah tercemar, maka akan mengakibatkan banyaknya risiko yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah. Oke, pos untuk kelompok pencemaran air ya. Semoga lebih baik lagi untuk kelompok berikutnya.